Oke, pendengar Sindo, kita lanjut kembali yang insight untuk edisi kali ini. Kita masih bersama tamu kita, Mas Rudi Setiawan, seorang pengusaha tanker yang kita masih ajak ngobrol ini terkait dengan mimpinya, kemudian juga segala sesuatu yang terkait dengan pribadinya mencapai mimpi seperti apa ya. Oke, kita masuk ke segmen ketiga. Ada satu hal yang mungkin bikin saya penasaran juga. Kisah sukses tadi sudah diceritakan, betapa ternyata juga harus melewati beberapa tahapan yang boleh dibilang berdarah-darah begitu ya Mas Rudi ya. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah sesuatu yang disesalkan dalam hidup Anda, ada tidak satu penyesalan yang sampai detik ini, duh nyesel nih gue, kok bisa begitu? Ada tidak? Yang saya sesalin dalam hidup sebenarnya nggak cuma 1, 2 mas yang saya sesalin. Gimana ceritanya? Yang pertama ya saya sesal ya karena ya dalam start bisnis memang agak sedikit keras ya ke orang tua ya, waktu present, waktu convincing atau apa ya, memang ya kalau denger ya mohon maaf lah, nggak ada maksud ya, tapi memang saya dibilang sama orang tua tuh anaknya realistis gitu, jadi pokoknya harus begini gitu karena kalkulasi begini gitu kan ya. Kadang-kadang orang tua bilang ada yang nggak bisa kita predik ya, itu dalam hati istri saya juga bilang, Ruth cobalah belajar untuk ngelihat sesuatu yang tidak non realistis lah gitu, karena seorangnya realistik banget, itu saya akuin itu ya. Saya nyesel ya, tapi ya mudah-mudahan yang terbaik, saya pengen kasih yang terbaik buat orang tua. Nah yang kedua yang saya sesel, waktu saya tuh sama anak sama istri tuh jujur aja banyak banget berkurang. Ya mohon maaf ya buat istri sama anak-anak ya, buat mereka cuma ada di Sabtu Minggu, itu aja. Pulang udah malam, anak-anak udah main sana sini gitu ya, udah mau tidur, pagi dia udah pergi sekolah ya. Ya itu aja paling Sabtu Minggu ya. Justru sedih juga sih, mudah-mudahan cukup lah waktu gitu. 2 hal itu ya. Tapi ini kan kalau ada waktu maunya sih 10 hari mas dalam seminggu itu ya. Sehari jangan 24 jam. Jangan lah. Kalau bisa gitu. Ya mas. Oke, hal-hal itu yang pada akhirnya membuat Mas Rudi merasa menyesal mungkin ya hal-hal seperti ini. Tapi ada upaya untuk memperbaiki hal itu semua tidak, terhadap orang tua, terhadap pasangan atau anak-anak, karena ini juga harus di-maintain juga dong, mereka adalah orang-orang terdekat begitu. Iya, untuk orang tua ya makin kesini saya coba terus dengar advice. Jadi banyak saran dari bapak saya sendiri maupun dari mertua juga yang menurut saya ya memang benar juga ya. Saya kadang-kadang cobalah jangan terlalu keras, open mindnya lebih karena nasihat orang tua nggak kita terima secara logika, tapi di bawah alam sadar itu yang agak susah emang. Tapi saya lagi belajar ke sana gitu. Coba terus untuk terima masukan ini, oke, kita coba belajar. Nah untuk anak-anak sama istri ya, saya berusaha sebisa mungkin Sabtu Minggu itu saya nggak mau disentuh kerjaan gitu. Ya walaupun kerangkring operation itu pasti ada, cuman pengen tetap Sabtu Minggu sama anak-anak gitu. Itu aja sih. Oke, dan itu sudah dilakukan ya sedikit demi sedikit, sekarang udah lebih sedikit ini lagi demi sedikit ya. Kalau untuk ke anak-anak Mas Rudi mengenai pengalaman hidup sampai yang seperti sekarang ini, ada nggak nilai-nilai yang coba untuk ditransfer dari barangkali perjuangan hidup Mas Rudi sampai saat ini? Ditransfer ke ke anak-anak maksudnya dalam bentuk cara mendidik atau bentuk komunikasi seperti apa yang dilakukan? Dari saya nikah bareng istri saya ini, kita berdua nih komitmen ingin memberikan anak itu tumbuh kebebasan gitu ya, karena memang dari kecil saya tumbuh besar, saya lihat ada satu hal yang pengen saya kasih ke anak-anak saya tuh masih kecil ini, do what you want lah nak gitu, pengen apa aja, saya tak bantu nih, orang tua nih pokoknya support terus, pokoknya mau apa saya ikut di belakangnya dia. Nah dari situ nanti dia punya keinginan, dia nanti punya punya mimpi ya dari situ ya. Nah dari situ nanti baru kita drive. Saya nggak nuntut anak saya, lo lanjutin lo urusan kapal gua. Enggak. Gitu ya. Saya bilang enggak. Biarin aja, let it flow. Pokoknya saya terus bimbing. Dan alhamdulillah anak-anak ya
punya karakter ya, alhamdulillah baik ya. Di sekolah juga kalau anak-anak kepada nakal, anak saya satu-satunya tuh yang selalu bilang kata maaf. Itu dia. Itu dari istri saya sebenarnya. Saya akuin istri saya tuh yang bener bagus ngedidiknya ya. Ya mudah-mudahan seperti itulah. Saya terus kasih drive, kasih kebebasan dulu gitu ke mereka. Oke. Dan pola pendidikan yang Anda lakukan kepada anak-anak, apakah juga pola yang sama Anda terima dari orang tua atau ada perbedaan justru malah? Apa yang dari orang tua itu saya tambahkan. Itu dia. Apapun ceritanya Mas, siapapun lah ya, orang manapun dibesarkan sama orang tua, pasti dia ngelihat kayaknya harusnya ada yang ini lebih baik gitu. Nah, jadi pas ngedidik anak, bumbunya ditambah gitu loh. Ya, terus kita kurangin. Kayaknya waktu dulu masih kurang deh, jangan deh seperti itu ya. Kita kurangin. Jadi ya yang dari orang tua saya ajarin, saya coba tambah lagi yang kira-kira memang buat anak-anak gitu loh. Itu, Mas. Oke, baik. Kita ke SMS dulu ya sekarang. Ini ada beberapa SMS yang sudah masuk. Terima kasih untuk Hasan. Bagaimana Anda keluar dari masa-masa sulit? Apa tips and triknya? Masa-masa sulit tadi sempat sharing ya. Masa sulit saya itu di tahun 2009 masuk ke 2010. Sebenarnya lewatin masa sulit cuma satu, Mas. Keep moving forward. Maju terus, Mas. Maju aja terus. Jangan karena ada masalah duduk di sini, jangan. Dengan kita maju itu timbul opsi. Kita harus create pilihan gitu. Dalam hidup tuh harus ada pilihan lagi. Nah, kalau kita duduk diam di sini itu seakan-akan nggak ada pilihan. Nah, mati ya di situ udah. Nah, jadi keep moving forward, maju lagi. Apa yang kira-kira waktu itu kita nggak punya cash, nggak punya apa, maju terus gitu. Kapal harus tetap jalan. Gimana caranya? Nah, pokoknya maju, dari situ kebentuk pilihan. Dan alhamdulillah ya selalu begitulah kita, kalau ada case udah maju aja dulu, kita terusin lagi dulu, itu seperti itu. Oke, baik. Ini selanjutnya dari Yosi. Bagaimana cara Anda membangun tim yang kokoh agar memiliki visi misi yang sama dengan Anda? Oke, tim sebenarnya memang lama ya dibentuk ya. Dari tahun 2007 saya set up itu company, 2008 sebenarnya baru kebentuk tim yang utuh. Si ini handle apa, saya handle apa, ini handle apa. Dan itu pun tidak langsung sempurna. Di 2009 itu masih ada friksi-friksi di internal, itu pasti ada itu. Dan akan terus membentuk yang baru. Jadi ya memang sebenarnya dalam berpartner bisnis gitu ya. Ya seperti kayak kita sama istri lah, harus saling terima, Mas, itu dia. Jangan suruh lo harus begini gitu. Jangan. Kita harus coba, oke, kita coba adaptasi. Nah, kita coba terima aja dulu ya. Nah, kita nanti terus adjust. Oke, menerima kelebihan dan segala kekurangan, begitu ya. Oke, ini dari Salman. Bagaimana menghadapi mafia dalam bisnis ini? Berapa biaya yang dikeluarkan untuk setup perusahaan? Berapa lama balik modal? Ada 3 pertanyaannya. Ini Salman kayak kenal. Oke, pertanyaan apa tadi? Pertama, menghadapi mafia. Wah, ya bener ya. Biasanya yang begitu-begitu ada tuh. Iya, itu kalau udah bisnis di laut, itu bajak laut banyak gitu ya. Bajak darat juga ada. Waduh, itu piracy-nya emang gila. Ya, anyway, kalau memang menghadapi mafia, ya waktu saya set up bisnis masuk ke sini, saya sebenarnya udah ngukur. Jangan masuk bisnis yang terlalu mafianya udah terlalu kuat. I'm not nobody. Saya bukan yang anaknya pejabat, saya bukan anak istri gitu. Bukan anaknya artis gitu kan. Ya pokoknya kita coba masuk ke bisnis yang kira-kira masih kita bisa ukur. Nah, di chemical ini to be honest, mafia itu nggak banyak dari ukuran saya gitu. Jadi saya kalaupun ketemu mafia, ya udah ikutin aja lah. Saya nggak bisa fight di situ karena memang udah ininya kebentuk di situ ya. Tapi Mas, dengan kita ngikutin at the end ada perlawanan terhadap mereka, bukan dari saya, malah dari orang lain. Pas setelah ngelihat, wah kita dizolimin terus nih gitu ya. Nah, biasanya malah jadi timbul dari orang lain gitu ya. Kita ikutin aja, let it flow, dan akhirnya berkurang. Terus kemudian yang biaya yang dikeluarkan untuk setup perusahaan? Biaya setup sebenarnya biayanya ide. Oh gitu ya. Ranger ya. Apapun ceritanya, Bos. Kita kalau kita di pengusaha sebenarnya you are creating an idea. Itu satu pertama. What you are selling is an idea. Itu dia tuh nomor 2 ya. Jadi yang lu jual tuh pertama ide dulu. Dari situ ide laku dijual di market, siapapun kita bisa create ini bisnis.
gitu. Oke, kalau sekarang sudah balik modal tidak? Ini berapa lama buat balik modal? Oke, perusahaan baru berdiri, chemical tanker tahun 2009, tahun sekolah. Wah, itu masih berat. Jadi kalau mau bilang balik modal, tadi Mas, kalimat saya waktu tadi di awal-awal, orang Indonesia ini udah punya kapal, pengen buru-buru punya rumah pondok indah gitu ya, atau nambah istri atau apa gitu kan. Saya bilang, udah kita jangan seperti itulah gitu. Kembali ke agama aja, cukup. Nah itu dia. Jadi kalau dibilang balik kapan, dalam cash flow saya itu selalu kita bicara 5 tahun. Itu cash flow saya. Sekarang selalu 5 tahun. Jalan berapa tahun? 3. Jangan dihitung Mas. Tahun 2009 is a blackout itu. 2010 masa belajar. Nah, startnya dari 2011. Saya open aja, itu dari 2011. Jadi we have still at least 3.5 years lah kita untuk kejar ini semua selesai gitu. Oke, nanti kita lihat perkembangan 4 tahun ke depan, ketemu lagi sama Kang Rudi. Kira-kira Mas Rudi sekarang rumahnya udah di mana, istrinya udah berapa gitu. Dengerin istrinya juga nih kayaknya. Kita akan istirahat dulu, ada beberapa pesan yang akan lewat untuk Anda, yang Insight akan kembali sesaat lagi. Oke, pendengar Sindo sudah masuk ke segmen terakhir, beberapa menit menuju jam 5 sore, tapi masih akan kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi ini Mas Rudi ya, bisa dijelaskan kembali. Ini dari Yani, bagaimana sebuah persaingan membuat Anda bisa terus struggle? Nah, gimana tuh? Dengan ada persaingan justru kita harus jadi lebih struggle. Itu dia, jadi jangan pernah ngelihat sesuatu itu berat gitu ya. Kayak ngelihat persaingan itu momok gitu, jangan pernah takut. Jadi saya tuh dalam kalau saya berusaha untuk kayak orang naruh nih gelas ya, taruh isi air setengah. Orang pada bilang ini setengah kosong, saya nggak mau, saya bilang ini setengah penuh. Apapun ceritanya kita harus bikin ini penuh. Nah kompetitor ada banyak di market. Nah saya welcome sama teman-teman kok, sama kompetitor saya welcome. Jadi kita nggak perlu harus perang pricing freight ya di market, nggak perlu. Kita sama-sama aja. Jadi kalau kapal kita lagi ada di barat, mereka ada di timur. Once mereka di barat, kita masuk ke timur. Kita nggak usah, jangan adanya kompetitor yang lain, kita adu freight untuk rendah untuk dapetin market, nggak perlu. Karena at the end, charter itu akan nilai kita pada service. Nah tadi saya udah sharing, kuncinya sebenarnya dalam bisnis ini, yang kalau saya jalani, mungkin pada mostly bisnis sebenarnya service. Itu aja. Kembali kalau servis bagus, orang pasti balik lah. Oke, baik. Ini kelihatannya waktunya terbatas sekali, tapi masih ada 5 pertanyaan lagi Mas Rudi yang akan diajukan. Ini trivia quiz, dijawabnya singkat saja. Yang terlintas dalam pikiran Anda langsung sebutkan, begitu ya. Dan 5 pertanyaan ini akan dibacakan oleh Mas Andi. Mas Andi siap? Siap. Oke. Siapa pemimpin Indonesia yang menjadi idola Anda? Habibie. Kenapa? Dia mandiri ya, berani gitu ya. Andai kan Anda ini bumbu masak, Anda adalah garam. Alasannya? Bikin makanan jadi enak. Buku terakhir yang Anda baca, judulnya? Buku terakhir, aduh udah lama gak baca buku. Baca paling berita. Sebutkan 3 hal yang akan Anda wariskan untuk anak-anak Anda. Iman, Islam, ihsan. Pilih naik gaji atau naik omset? Naik omset dulu. Itu baru naik gaji ya. Oke. Baik, 5 pertanyaan dijawab dengan selamat. Itu tradisi yang Insight. Ada 5 pertanyaan. Ya, jadi emang nggak dikasih tahu ini, nggak dikasih ilmu. Kalau kita kasih tahu dia udah seru. Oke, baik Mas Rudi Setiawan, terima kasih untuk hadir hari ini di Yang Insight. Sukses untuk bisnisnya ya Mas ya. Sama-sama. Oke.